Ya, sekarang kita akan bahas mengenai nilai efektif. Jadi, nilai efektif ini adalah nilai yang memang efektif digunakan ketika kita menghitung daya yang diserap ya oleh suatu beban. Nah, ini sangat berkaitan sekali dengan ketika rekan-rekan atau teman-teman nanti melakukan praktikum di laboratorium. Karena pada saat kita menggunakan voltmeter ataupun ampermeter dalam mengukur suatu tegangan ataupun arus pada suatu komponen, yang terbaca atau yang terukur oleh alat ukur tersebut adalah nilai efektifnya. Jadi kalau misalkan kalian pakai voltmeter mengukur resistor, kemudian di situ tertulis atau terbaca 5 volt. Nah, 5 volt itu adalah nilai efektif dari suatu fungsi sinusoid loh. Dan nilai efektif itu berbeda dengan nilai rata-rata ataupun nilai maksimum. Nah, seperti apa ekspresinya? Yuk kita mulai belajar. Oke, teman-teman, sebelum kita membahas mengenai nilai efektif, saya akan ingatkan kembali ya. Jadi, ketika kita menganalisa suatu rangkaian AC, itu kan kita melihat bagaimana tegangan dan bagaimana arusnya. Bisa juga melihat daya lah. Tapi dalam hal ini saya akan ngobrolin masalah tegangan sama arus. Nah, misalkan ini adalah suatu fungsi sinusoidal dari suatu tegangan, ya. Dia bentuknya seperti ini, yang warna merah. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa ada 3 macam, ya. 3 macam besaran yang sering digunakan dalam menganalisa rangkaian AC. Apalagi kalau teman-teman sedang melakukan praktikum. Yang pertama yang kita sebut sebagai nilai maksimum, ya. Ini bisa merupakan tegangan maksimum atau bisa juga sebagai arus maksimum, ya. Nah, kalau misalkan pada grafik sinusoid seperti ini, ya, ini kan tegangan terhadap waktu, ya. Nah, di sini yang dimaksud dengan nilai maksimum itu adalah amplitudo dari fungsi sinusoid ini, teman-teman. Jadi ini yang disebut sebagai tegangan maksimum atau tegangan puncak, ya. V maksimum atau V peak atau VM. Nah, kadang-kadang juga di saat kita melakukan praktikum kita menemukan ada yang namanya VPP, teman-teman, ya. VPP itu maksudnya tegangan peak, ya, to peak, artinya puncak ke puncak. Jadi dari puncak sini sampai puncak ke sini, ya. Ini namanya peak to peak. Kemudian ada yang namanya nilai rata-rata, ya. Sebelumnya tadi kita sudah bahas mengenai daya rata-rata. Nah, tegangan juga ada yang namanya tegangan rata-rata atau ada juga yang namanya arus rata-rata. Nah, untuk mencari tegangan rata-rata atau arus rata-rata itu kita ambil nilai, ini misalkan saya jelaskan dulu ya, ini misalkan satu periode dari sini sampai ke ujung sini, ya, teman-teman. Nah, nilai rata-rata itu kita ambil berapa nilai tegangan untuk setengah periode, teman-teman. T per 2, ya. Kenapa nggak satu periode? Karena kalau dijumlahkan untuk satu periode nanti tegangan rata-ratanya 0. Ya. Nanti kita akan lihat berapa tegangan rata-ratanya. Jadi bisa kita sebenarnya menjumlahkan fungsi ini, teman-teman, ya, sampai sini. Nah, ini kira-kira hasilnya di sini. Itu ada seperberapanya dari nilai maksimum. Nah, kemudian yang terakhir adalah nilai efektif yang akan kita bahas lebih detail di video ini. Ya, nilai efektif. Kenapa disebut sebagai nilai efektif? Karena kita ingin mengetahui seberapa besar sih nilai efektivitas dari suatu arus dan tegangan. Nah, makanya disebut sebagai tegangan efektif. Ya, saya ulangi ya. Kenapa disebut tegangan efektif? Karena ide ini itu muncul akibat dari kebutuhan untuk mengukur, ya, tegangan efektif atau arus efektif dari suatu sumber yang memberikan daya kepada beban. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, kalau misalkan teman-teman melakukan praktikum di laboratorium, biasanya kan kita menggunakan alat ukur yang namanya voltmeter atau ampermeter. Nah, ketika teman-teman menghubungkan kedua ujung terminal voltmeter dan ampermeter, ya, atau ya ke suatu rangkaian, maka akan muncul angka, ya, angka pada voltmeter tersebut. Nah, angka yang itu merupakan nilai efektif, ya, atau nilai RMS-nya.
Dengan kata lain, bisa kita katakan bahwa nilai terukur pada voltmeter atau ampermeter itu adalah nilai RMS, baik dari tegangan ataupun arusnya. Sebenarnya sangat mudah sekali kita mengingat rumus untuk menentukan nilai efektif atau nilai RMS ya. Jadi VRMS itu sama dengan V maksimum dibagi dengan akar 2, teman-teman. Sama juga dengan I maksimum, sama aja ya. I maksimum ya. I RMS itu sama dengan I maksimum dibagi dengan akar 2. Nah, kita akan diskusi lebih lanjut kenapa hasilnya bisa seperti ini. Oke, kita mulai analisanya ya. Nah, misalkan di sini teman-teman, saya memiliki suatu rangkaian ya, misalkan bentuknya seperti ini. Oke, ini dia, kita punya sumber tegangan, kemudian kita hubungkan dengan suatu, misalkan di sini kita ambil resistor aja ya. Resistor R. Nah, kemudian pada rangkaian ini tentu akan ada arus yang mengalir, kita sebut namanya I fungsi T. Nah, kita ingin melihat gimana sih kalau kita seperti punya suatu rangkaian di sini. Nah, ini dia. Nah, kita ingin lihat kalau misalkan ini kan rangkaian AC ya, AC. Nah, kalau misalkan kita ingin lihat dia sebagai rangkaian DC, sebenarnya berapa sih tegangan efektif yang diberikan kepada resistor ya, sehingga akan mengalir di sini yang namanya I efektifnya di sini. Kira-kira begitu teman-teman. Oke ya. Jadi untuk menganalisanya kita lihat bahwa yang pertama itu daya ya di sini teman-teman. Daya rata-rata yang diserap oleh resistor ya. Oke. Kenapa resistor menyerap daya? Ya karena ini elemen pasif ya. Jadi dia menyerap energi ya, menyerap daya. Yang memberikan siapa? Yang memberikan adalah sumber tegangan di sini. Nah, di sini kita bisa lihat daya rata-rata yang diserap oleh resistor, kita bisa tulis P sama dengan 1 per T ya, integral dari 0 sampai T ya. I kuadrat R kali dengan DT. Nah, gitu ya. Nah, ini kita ambil untuk 1 per periode ya. Berarti ini kita bisa tulis R per T-nya kita keluarkan. Integral 0 sampai T dari I kuadrat kalikan dengan DT. Nah, di sini kita bisa lihat juga ya. Kalau misalnya kita lihat rangkaian ini ya, daya ya. Jadi kita membandingkan antara rangkaian A dengan rangkaian B. Nah, ini resistor pada rangkaian A ya di sini ya. Kemudian pada rangkaian B di sini teman-teman. Ini kita bisa lihat kalau misalkan daya yang diserap di sini P sama dengan I kuadrat R ya. I-nya sini adalah I efektif ya. Efektif kuadrat kalikan dengan R. Oke, ini misalkan saya simpan sebagai persamaan 1. Yang ini saya simpan sebagai persamaan 2. Nah, di sini kita bisa lihat teman-teman, kalau misalkan kita bandingkan ya. Bandingkan persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, di sini kan ada P ya, sama-sama P. Jadi di sini bisa kita tulis P sama dengan P gitu ya. Atau di sini kita bisa lihat R per T integral dari 0 sampai T ya, I kuadrat R. R-nya sudah ada, sudah keluar ya. DT ya, sama dengan I efektif kuadrat kali dengan R. Maka di sini bisa kita tuliskan I efektif itu sama dengan akar dari 1 per T integral 0 sampai T ya, I kuadrat kali dengan DT. Nah, ini adalah arus efektif teman-teman. Saya pakai warna yang berbeda ya. Kelihatan? Sorry, ini warnanya ada bermasalah. Oke lah, kita pakai yang warna hijau aja. Nah, kemudian dengan cara yang sama ya, dengan cara yang sama
kita juga bisa menentukan tegangan efektif, teman-teman ya. Tegangan efektif ini ekspresinya sama juga ya, jadi sama dengan akar 1/T ya, integral 0 sampai T dari V kuadrat kali dengan dt. Oke teman-teman, dari persamaan ini bisa kita lihat ternyata nilai efektif itu ya, I efektif ataupun V efektif itu merupakan akar dari suatu sinyal periodik ya. Ini adalah sinyal periodiknya. Nah, kemudian nilai efektif ini ya, nilai efektif kemudian lebih dikenal ya, lebih dikenal sebagai nilai RMS ya. Maksudnya itu adalah root mean square. Oke teman-teman, sampai sini tadi di awal kan sudah dijelaskan ya bahwa nilainya itu harusnya begini ya, tapi di sini kita belum dapat. Nah, selanjutnya kita coba analisa lagi ya. Analisa lagi pada persamaan ini ya. Ini kan I, ini V. Nah, di sini juga I, ini juga V. Jadi secara umum ya, ini bisa ditulis sebenarnya untuk fungsi apapun, nilai RMS dari suatu fungsi itu sama dengan akar dari 1/T integral 0 sampai T ya, X kuadrat dt. Nah, ya. Oke. Nah sekarang kita lihat teman-teman dari persamaan ini ya, nilai rata-ratanya itu sebenarnya adalah si ini 1/T integral ya 0 sampai T X kuadrat dt ya, ini adalah nilai rata-ratanya. Nah akar, nah, kemudian akar yang panjang ini ya, akar yang panjang ini merupakan, kalau kita lihat di sini ya, akar ini merupakan maksud saya nilai rata-rata ini kita akarkan ya. Nah nilai RMS ini maksudnya dari itu tadi, dari nilai akar kuadrat rata-rata dari yang sini ya. Kemudian di sini ya, jika digunakan fungsi sinusoid ya, fungsi sinusoid misalkan kita tulis begini, I misalkan ya, saya ambil I fungsi T-nya sama dengan I maksimum cos omega T ya. Nah, maka di sini saya bisa tulis ya nilai RMS-nya, root mean square-nya, berarti I RMS ya sama dengan akar 1/T ya, integral 0 sampai T dari I kuadrat ya. Berarti ini kita kuadratkan ya. Bagian ini kita kuadratkan, berarti I maksimum kuadrat cos kuadrat omega T dengan dt. Oke. Nah, di sini ini kalau kita ubah dulu cosnya ya, teman-teman. Ini kita ubah menjadi akar ya. Ini I maksimum kuadrat per periodenya. Nah, integral 0 sampai T dari setengah 1 plus cos 2 omega T dt. Ini cos kuadrat ya sama dengan 1 plus cos 2T ya teman-teman ya. Ini silahkan diubah aja pakai identitas trigonometri. Nah ini kalau kita lihat ya, hasilnya adalah sama dengan I maksimum per akar 2. Nah, jadi di sini kita bisa lihat ya, RMS sama dengan I maksimum per akar 2. Jadi kita sudah mendapatkan hasil yang di awal ini teman-teman ya. Sangat mudah untuk diingat. Oke. Saya tulis dulu, ingat. Nah, untuk yang tegangan sama juga ya teman-teman ya. Jadi V RMS sama dengan V maksimum per akar 2. Nah selanjutnya silakan teman-teman coba untuk latihan. Nah itu tadi teman-teman ya tentang nilai efektif dari suatu besaran ya. Bisa nilai efektif tegangan ataupun nilai efektif dari arus. Sampai ketemu lagi di video yang lain. Bye.